perkenalkan nama saya Priscila Tonis. Saya mahasiswa Stakupang dari Prodi Teologi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah misiologi dengan dosen pengampu Bapak Daud Wilbert John Tafuli, Sarjana Misiologi, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama dimulai dari pengertian misi. Nah, di sini ada slogan bahwa gereja ada karena misi, maka gereja ada untuk misi, dan gereja tanpa misi bukanlah gereja yang hidup, tetapi gereja yang mati secara rohani. Artinya, alasan utama mengapa gereja didirikan adalah karena ada misi Allah di dunia. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Gereja tidak hadir karena keinginan manusia, tetapi karena panggilan untuk melaksanakan kehendak Allah, yaitu membawa keselamatan, kasih, dan kebenaran kepada dunia. Keberadaan gereja tidak hanya karena memberitakan Injil, melayani orang lain, membangun jemaat, dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Jika gereja tidak menjalankan misi, tidak memberitakan kabar baik, tidak melayani, dan tidak menghidupi panggilannya, gereja yang hanya berfokus ke dalam tanpa keluar, atau hanya mengurusi kegiatan rutin tanpa tujuan pelayanan keluar, adalah gereja tanpa misi. Nah, gereja yang tidak menjalankan misi tidak dapat disebut sebagai gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang aktif, bergerak, melayani, dan memberitakan ke Kristus dan bertumbuh dalam kasih serta iman. Gereja yang tidak menjalankan misi memang masih bisa terlihat ada fisiknya, ada bangunan dan ada kegiatan pelayanannya, tetapi sebenarnya sudah mati secara rohani. Artinya, tidak ada kehidupan rohani, tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada kesaksian, dan tidak ada buah pelayanan. Dalam pandangan Allah, gereja seperti ini tidak berfungsi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu misiologi berasal dari dua kata, yaitu logos dan misio. Logos yang artinya ilmu, dan logos adalah istilah Yunani yang berarti firman, kata, atau pikiran. Tapi dalam konteks misiologi, konteks ini logos dipahami sebagai ilmu. Misio berasal dari bahasa Latin yang berarti pengutusan. Nah, ini adalah inti dari misi. Allah mengutus gereja ke dunia untuk membawa kabar keselamatan, kasih, dan pelayanan. Dalam gereja Katolik, misi disebut juga misie dari bahasa Belanda yang berarti karya pewartaan Injil dan pengutusan oleh gereja. Dalam gereja Protestan, istilah yang dipakai adalah zending, yang juga berarti pengutusan untuk melaksanakan tugas penginjilan, pelayanan, dan pembinaan iman. Meskipun berbeda kata, baik misia dan zending, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, misiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang karya misi Allah atau missio Dei, yang tidak hanya terbatas pada satu sinode, atau satu budaya atau satu agama tertentu. Misi Allah bersifat universal, menjangkau semua bangsa, semua kelompok, dan semua latar belakang. Nah, ini adalah satu studi yang membahas bagaimana gereja menjawab panggilan Allah untuk melayani dunia. Jadi, misionaris bukan hanya berbicara tentang pribadi, tetapi semua unsur yang terlibat, baik itu yang mengutus dan yang diutus. Seorang misionaris tidak hanya diartikan sebagai individu yang pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Misionaris mencakup seluruh unsur yang terlibat. Yang mengutus itu adalah gereja atau sinode,
dan organisasi penginjilan. Dan yang diutus itu adalah para pelayan, pewarta, relawan, dan umat. Jadi, misi adalah kerja bersama seluruh tubuh Kristus. Setiap orang percaya memiliki peran, entah pergi sendiri atau mendukung yang diutus. Pembahasan selanjutnya yaitu tanggapan para tokoh. Yang pertama dari Abraham Kuyper. Abraham Kuyper memandang bahwa misi sebagai suatu bentuk pelayanan yang berakar pada pengutusan ilahi. Artinya, seseorang tidak melakukan misi atas kehendaknya sendiri, tetapi karena Allah yang memanggil dan mengutus. Ini disebut juga ilmu kerasulan, yang menekankan bahwa setiap misionaris atau pelayan adalah utusan Kristus yang mendapat tugas khusus untuk membawa Injil. Yang kedua, dari J.C. Hoekendijk. J.C. memandang bahwa misi adalah usaha aktif gereja untuk menambah jumlah jiwa yang diselamatkan. Nah, ini fokus utamanya adalah penginjilan, menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka yang belum percaya agar mereka juga menjadi bagian dari umat Allah. Ini menekankan aspek evangelistik atau penginjilan dan pengembangan gereja melalui penjangkauan keluar. Yang ketiga, dari Johannes Verkuil. Johannes Verkuil memandang bahwa misi sebagai studi tentang karya Allah Tritunggal, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bersama-sama bekerja membawa berita keselamatan bagi dunia. Ini menekankan bahwa misi adalah inisiatif Allah yang bersumber dari kasih Bapa, karya penyelamatan Kristus, dan kehadiran serta dorongan Roh Kudus. Gereja hanya turut ambil bagian dalam rencana besar ini. Yang keempat, dari Alan Trippett. Alan Trippett memandang bahwa misi juga perlu dipelajari dari aspek sejarah, bagaimana misi Kristen pemula, bagaimana perkembangannya, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran yang dapat diambil. Selain teori, ia juga menyoroti pentingnya aplikasi praktis di ladang misi, atau bagaimana menerapkan pemahaman itu dalam pelayanan nyata di tengah masyarakat, lintas budaya, dan bangsa-bangsa. Pembahasan selanjutnya yaitu ada 3 kemandirian gereja dalam misi. Yang pertama, mandiri dalam memerintah atau self-government. Gereja yang bermisi harus mampu mengatur dan memimpin dirinya sendiri, tidak selalu bergantung pada gereja induk atau badan misi luar negeri. Artinya, gereja lokal memiliki kepemimpinan yang kuat, dapat mengambil keputusan sendiri sesuai tuntunan Roh Kudus, dan menjalankan organisasinya dengan baik tanpa dikendalikan dari luar. Kemandirian yang kedua adalah mandiri dalam dana atau self-supporting. Gereja harus mampu membiayai dirinya sendiri, tidak terus-menerus bergantung pada bantuan dana dari luar. Ini berarti jemaat diajar untuk memiliki kesadaran memberi, berbagi, dan mendukung pelayanan melalui persembahan, pengelolaan keuangan yang sehat, serta pengembangan sumber daya ekonomi lokal gereja. Kemandirian yang ketiga adalah mandiri dalam operasional misi atau self-propagating. Gereja juga harus mandiri dalam melaksanakan misi. Artinya, gereja tidak hanya menunggu atau tergantung pada misionaris dari luar, tetapi mampu mengutus orang sendiri, melatih jemaatnya untuk bermisi, dan memperluas pelayanan ke tempat-tempat baru. Gereja yang mandiri dalam misi terus berkembang secara organik melalui penginjilan, pemuritan, dan penanaman gereja baru. Misiologi adalah cabang ilmu teologi yang secara khusus mempelajari tentang bagaimana gereja melaksanakan tugas untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan atau jiwa-jiwa yang terhilang melalui perencanaan misi yang matang dengan memperhitungkan sasaran, pelayanan, metode yang akan digunakan, pengorganisasian yang baik, dan pengutusan yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan nyata
dari orang-orang yang dilayani, baik secara spiritual maupun sosial. Selain itu, harus dilakukan secara kontekstual, artinya sesuai dengan budaya, bahasa, dan latar belakang masyarakat setempat, sehingga berita Injil dapat dipahami dengan benar dan diterima dengan baik. Tujuan akhir dari misi bukan hanya menjangkau dan membawa orang kepada Kristus, tetapi membimbing mereka menjadi murid yang bertumbuh dan memiliki karakter, pola hidup, serta sikap yang menyerupai Yesus. Ini berarti misi tidak hanya tentang penginjilan, tetapi juga pemuritan, membentuk orang percaya menjadi murid yang dewasa, setia, melayani, dan mampu mengajar orang lain. Selanjutnya, tentang istilah-istilah lain dalam misi. Yang pertama, missio ecclesia atau misi gereja. Nah, ini adalah misi yang dilakukan oleh gereja, yaitu tugas pengutusan yang dijalankan oleh gereja sepanjang sejarah dunia. Setelah gereja berdiri, tugasnya adalah melanjutkan karya Kristus, memberitakan Injil, melayani, dan membawa terang bagi dunia. Gereja sebagai tubuh Kristus bertanggung jawab menjalankan misi Allah di sepanjang waktu dan di segala tempat. Istilah yang kedua adalah mission apostolorum atau pengutusan para rasul. Ini menunjuk pada misi khusus yang dilakukan oleh para rasul, yaitu orang-orang pertama yang diutus langsung oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Misi mereka adalah dasar bagi berdirinya gereja mula-mula dan teladan bagi semua pelayan misi hingga saat ini. Istilah yang ketiga adalah missio Christi atau pengutusan Kristus. Istilah ini merujuk pada pengutusan Yesus Kristus oleh Allah Bapa ke dunia. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia melalui hidup, pengejaran, kematian, dan kebangkitannya. Kemudian, Kristus meneruskan pengutusan itu kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21, agar mereka melanjutkan misinya ke seluruh bumi. Istilah yang keempat adalah missio Dei atau misi Allah. Ini adalah konsep paling besar dan menyeluruh, yaitu bahwa seluruh karya penyelamatan berasal dari Allah sendiri. Allah adalah sumber misi dan gereja hanya turut ambil bagian dalam rencananya. Dalam missio Dei ada beberapa tahapan karya penyelamatan Allah. Itu antara lain yang pertama, otoritas dalam pengutusan. Yesus diutus Allah Bapa dengan otoritas ilahi. Demikian pula Yesus mengutus murid-muridnya dengan otoritasnya sendiri. Ini menekankan bahwa misi yang dijalankan oleh para murid bukan berdasarkan otoritas manusia, tetapi dari Allah melalui Yesus. Yang kedua adalah apostelo. Nah, kata apostelo secara teologis berarti mengirim untuk melayani dengan otoritas Allah sendiri atau pelayanan dalam kerajaan Allah dengan otoritas penuh. Ini menekankan bahwa mereka yang diutus atau para rasul dan secara lebih luas seperti pendeta, relawan, pelayan, jemaat, atau semua para pengikut Kristus menjalankan misi dengan otoritas dan mandat langsung dari Allah. Pembahasan selanjutnya, otoritas gerejawi versus otoritas ilahi. Gelar-gelar seperti pendeta, majelis, atau sarjana teologi merupakan bentuk otoritas yang diberikan oleh institusi gereja atau sinode. Namun, otoritas ilahi dalam misi berasal dari kebenaran dan hubungan intim dengan Allah, bukan semata-mata dari gelar atau posisi yang diberikan oleh lembaga manusia. Ini menekankan bahwa panggilan dan pengutusan dalam misi harus didasarkan pada otoritas dan mandat dari Allah sendiri, bukan hanya pada pengakuan institusional. Pesan selanjutnya, yaitu Paulus menggunakan istilah apostelo. Nah, Rasul Paulus sering menggunakan istilah apostelo dalam surat-suratnya untuk menekankan panggilan, penugasan, dan otoritasnya sebagai utusan Kristus. Istilah apostelo dalam bahasa Yunani berarti mengutus dengan otoritas untuk tujuan tertentu.
Dengan menggunakan istilah ini, Paulus menekankan bahwa panggilan dan penugasannya berasal langsung dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus memberikan dasar otoritas ilahi dalam pelayanannya. Nah, dalam pembukaan surat-suratnya seperti Roma 1 ayat 1 dan 2 Korintus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, serta 1 dan 2 Timotius, Paulus sering memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Penyebutan ini menegaskan bahwa otoritasnya dalam menulis surat-surat tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri atau institusi manusia, melainkan dari panggilan dan penugasan langsung oleh Kristus. Bahasan selanjutnya yaitu ada 4 hal penting dalam misi. Yang pertama, melewati batas tertentu untuk menjangkau mereka yang terhilang dan terabaikan. Nah, misi Kristen seringkali melibatkan melampaui batas geografis, budaya, atau sosial untuk mencapai individu yang berada dalam situasi kritis, terabaikan, atau belum mengenal Injil. Hal ini sejalan dengan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Yang kedua adalah tujuan menyelamatkan mereka yang terhilang. Inti dari misi adalah membawa pesan keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Kristus dengan tujuan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus sendiri menyatakan bahwa ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang di dalam Lukas 19 ayat 10. Didorong oleh motivasi kasih. Kasih adalah motivasi utama dalam misi Kristen. Kasih Allah kepada dunia mendorong pengutusan Yesus, dan kasih yang sama seharusnya mendorong orang percaya untuk berbagi Injil dengan sesama. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan bahwa karena kasihnya Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Yang keempat adalah Allah sebagai inisiator, kita sebagai pelaksana. Nah, misi berasal dari Allah. Dia yang memulai pekerjaan misi. Orang percaya dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Ini berarti bahwa misi bukan hanya tugas manusia, tetapi partisipasi dalam rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu istilah pengutusan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21, yaitu pengutusan oleh Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Di sini, kata mengutus berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostelo, yang berarti mengirim, menunjukkan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya dengan otoritas yang sama seperti yang diberikan Bapa kepadanya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah God is initiator, atau Allah adalah penginisiator atau pemula. Artinya semua rencana keselamatan, penciptaan, dan segala hal yang terjadi di dunia ini berawal dari kehendak dan inisiatif Allah sendiri. Dia yang memulai segala sesuatu menurut rencananya yang sempurna. Dilihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 dan Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 hingga ayat ke-5. Yang kedua adalah God is executor, atau Allah adalah pelaksana. Allah tidak hanya merencanakan tetapi juga melaksanakan rencananya dengan sempurna. Segala tindakan Allah nyata dalam sejarah manusia melalui perbuatannya, pengutusan para nabi, hingga pengutusan Yesus Kristus di dalam Filipi 2 ayat 13 dan Yesaya 46 ayat 10 hingga 11. Yang ketiga adalah God is dynamisator, atau Allah adalah penggerak, pemberi daya. Dari kata dinamis yang berarti kuasa. Dia yang memberikan kekuatan, kuasa, dan daya kepada orang percaya untuk turut bekerja dalam rencananya. Allah memberikan Roh Kudus untuk menguatkan, menolong, dan memimpin serta memampukan
orang-orang yang diutusnya. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan Efesus 3 ayat 16. Yang keempat adalah God is full valid, yaitu Allah adalah sang pemenuh dan penggenap. Semua janji-janji Allah tidak berhenti pada rencana atau kata-kata, tetapi digenapi. Nah, segala nubuat dan janji keselamatan digenapi dalam Kristus dan terus digenapi dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Yosua 21 ayat 45 dan 2 Korintus 1 ayat 20. Demikian materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada yang kelima, yaitu God is consummator, atau Allah adalah sang penyempurna dan penyelesai. Pada akhirnya Allah akan menyempurnakan segala sesuatu di akhir zaman sesuai rencananya. Akan ada kesempurnaan penuh dalam kerajaan Allah yang kekal. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6 dan Filipi 1 ayat yang ke-6. Nah, kesimpulan akhir menurut saya yaitu Allah adalah Alfa Omega yang memulai, melaksanakan, menggerakkan, menggenapi, dan menyempurnakan seluruh rencana keselamatan dalam hidup manusia dan seluruh ciptaannya.